Selamat berjumpa kembali bersama dengan Pak Markus. Kali ini kita akan belajar pada tema yang kedua, ya. Tetapi sebelum kita mulai pelajaran, Pak Markus mau bertanya dulu, apakah anak-anak dalam keadaan sehat semua? Apakah anak-anak sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Baik, kalau anak-anak sudah siap, mari kita mulai mengikuti pelajaran ini bersama-sama. Tema yang kedua, menyayangi tumbuhan dan hewan. Dengan subtemanya, yaitu yang pertama, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Siapa yang di rumahnya memelihara tumbuhan atau tanaman? Ya, banyak ya. Apalagi akhir-akhir ini banyak orang tua kita, ibu-ibu yang senang memelihara tanaman bunga. Nah, baik. Apa saja yang menjadi manfaat dari tumbuhan untuk kita manusia? Kita ingat kembali bahwa tumbuhan merupakan salah satu ciptaan Tuhan. Dan tumbuhan tentunya mempunyai manfaat bagi manusia, begitu juga bagi hewan. Nah, baik, kita akan melihat apa saja manfaat tumbuhan bagi manusia. Yang pertama, manfaat tumbuhan itu sebagai sumber makanan, ya, sebagai sumber makanan. Misalnya beras, sayur, dan buah-buahan. Nah, itu semua adalah sumber makanan yang berasal dari tumbuhan. Misalnya di rumah ada tumbuh pohon pepaya, pohon kelapa, masih banyak pohon-pohonan yang lain. Nah, tumbuh-tumbuhan itu harus kita rawat dengan baik, atau tanaman-tanaman itu harus kita rawat dengan baik. Nah, selain itu, apalagi yang menjadi manfaat tumbuhan bagi manusia? Tadi sudah dikatakan sebagai penghasil makanan. Yang kedua, penghasil oksigen. Ya, penghasil oksigen dan mengurangi karbon dioksida. Kemudian yang ketiga, pelindung erosi dan abrasi. Ini biasanya pada musim penghujan. Kemudian penangkap zat pencemar atau limbah industri, ya, untuk menangkal pencemaran udara, ya, itu juga termasuk salah satunya. Kemudian yang terakhir adalah tempat perkembangbiakan dan rumah bagi hewan, karena hewan juga sangat membutuhkan tumbuhan. Nah, baik anak-anak, kita akan melihat bacaan yang ada di buku Bu Pena yang berjudul Persahabatan Pohon Pepaya dan Pohon Kelapa. Nah, jadi anak-anak nanti dibaca dengan baik bacaan tentang persahabatan pohon pepaya dan pohon kelapa. Ya, jadi anak-anak harus membacanya dengan baik. Nah, kemudian berikut kita akan melihat tentang apa itu dongeng. Ya, apa itu dongeng? Dongeng merupakan cerita khayalan yang bercerita tentang kehidupan pada zaman dahulu kala. Ya, atau sering dikatakan dongeng itu adalah cerita fiksi atau cerita yang tidak nyata. Nah, anak-anak tadi sudah membaca tentang persahabatan pepaya dan kelapa. Pepaya dan kelapa, persahabatan pepaya dan kelapa itu juga merupakan salah satu contoh dongeng. Nah, baik, kita melihat jenis-jenis dongeng. Yang pertama, ada mite. Mite merupakan dongeng dengan latar belakang sejarah yang mengandung hal-hal yang ajaib dan dianggap suci. Kemudian yang kedua, fabel. Fabel itu adalah dongeng yang tokohnya adalah hewan, atau dongeng yang menceritakan tentang kehidupan hewan. Kemudian yang ketiga, legenda. Legenda merupakan dongeng mengenai peristiwa sejarah
suatu nama daerah atau asal-usul suatu daerah. Yang keempat, fabel atau parabel, yang merupakan dongeng yang menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan pesan moral. Dan yang terakhir adalah hikayat, dongeng yang menceritakan tentang kehebatan atau kepahlawanan seseorang. Kemudian, di dalam sebuah dongeng terdapat unsur-unsur, ya, atau unsur-unsur dalam sebuah dongeng. Yang pertama, tokoh. Apa itu tokoh? Tokoh merupakan pelaku yang ada di dalam sebuah dongeng. Ya, tokoh itu adalah pelaku atau pemeran dalam sebuah dongeng. Kemudian yang kedua, latar. Latar itu merupakan tempat, waktu, atau suasana dalam sebuah dongeng. Kemudian ada watak, ya. Watak merupakan sifat tokoh dalam dongeng tersebut. Kemudian alur, rangkaian peristiwa dalam dongeng. Dan yang terakhir adalah pesan atau amanat. Pesan atau amanat ini adalah yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca, ya. Ada pesan atau amanat yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Untuk menemukan pesan dari teks dongeng, biasanya dalam sebuah dongeng itu berisi pesan yang ingin disampaikan, ya. Biasanya pesannya adalah pesan yang baik, pesan moral yang baik. Nah, untuk menemukan pesan tersebut, kita dapat membaca dan menyimak sebuah dongeng dengan cermat. Ya, tadi Pak Markus sudah sampaikan, anak-anak membaca cerita tentang persahabatan pohon kelapa dan pohon pepaya. Nah, nanti anak-anak bisa mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan cerita tadi, ya. Cerita tentang pohon kelapa dan pohon pepaya tadi melalui soal-soal yang ada di dalam buku. Ya, sampai di sini anak-anak paham ya apa itu yang dimaksud dengan dongeng, ya. Kemudian kita akan belajar tentang sifat pertukaran komutatif pada penjumlahan, ya. Di mana operasi hitung penjumlahan bilangan caca itu berlaku sifat komutatif. Apa itu sifat komutatif? Sifat komutatif sering juga disebut dengan sifat pertukaran, ya. Sifat komutatif adalah sifat pertukaran. Dengan rumusnya adalah A ditambah B sama dengan B ditambah A, di mana A dan B merupakan bilangan caca. Sifat komutatif pada penjumlahan menyatakan bahwa hasil penjumlahan dua bilangan caca akan sama walaupun kedua bilangan tersebut ditukar. Ya, sekali lagi, sifatnya adalah hasil penjumlahan dua bilangan caca akan sama walaupun kedua bilangan tersebut ditukar. Kita akan memperhatikan contoh sebagai berikut. Kita perhatikan contoh di bawah ini. Ada keranjang hijau dan keranjang biru yang masing-masing berisi buah apel. Di mana di keranjang biru ada 9 buah apel, sedangkan di keranjang hijau ada 6 buah apel. Jumlah apel seluruhnya adalah dapat ditulis bahwa 9 tambah 6 sama dengan 15. Bagaimana jika banyak apel setiap keranjang ditukar? Ya. Jadi yang ditukar adalah apelnya, bukan keranjangnya, tapi jumlahnya ditukar. Ya. Jadi kalau jumlahnya ditukar, bagaimana? Apakah jumlahnya masih tetap sama atau tidak? Baik. Jumlah apel seluruhnya dapat ditulis 6 ditambah 9 sama dengan 15. Dapat dilihat
bahwa pertukaran posisi apel tidak mempengaruhi jumlah apel secara keseluruhan. Ya. Jadi terjadi pertukaran tetapi jumlahnya tidak mempengaruhi. Nah, 9 ditambah 6 sama dengan 15. Itu terjadi pada keranjang yang pertama, ya. Di kolom yang pertama. Kemudian yang kedua, 6 ditambah 9 sama dengan 15. Jadi, 9 ditambah 6 sama dengan 6 ditambah 9. Hal di atas membuktikan bahwa pada penjumlahan berlaku sifat pertukaran. Pada sifat pertukaran penjumlahan, letak atau urutan bilangan tidak mempengaruhi hasil penjumlahannya. Perhatikan contoh lain berikut. Kita lihat bersama-sama. 150 ditambah 350 sama dengan 500. 350 ditambah 150 sama dengan 500. Ya, jadi 150 tambah 350 sama dengan 350 ditambah 150. Ya, terjadi sifat pertukaran, tetapi hasilnya tetap sama. Nah, sampai di situ anak-anak sudah mengerti semua ya tentang sifat pertukaran pada penjumlahan. Nanti untuk sifat pertukaran pada penjumlahan ini juga berlaku untuk soal cerita yang memerlukan sifat pertukaran pada penjumlahan. Bunyi dapat berasal dari benda di sekitar kita. Ya, kita perhatikan ya. Ini salah satu contoh bunyi. Gelas yang dipukul dengan sendok. Nah, dan masih banyak lagi contoh yang lain ya. Bunyi juga dapat dihasilkan dari anggota tubuh kita. Misalnya kita bersiul ya, kita bertepuk tangan ya, ataupun kita berteriak, ataupun kita menghentakkan kaki. Bunyi benda yang berulang akan menghasilkan bunyi yang indah ya. Menghasilkan bunyi yang indah. Pola bunyi yang berulang membentuk pola irama ya, di mana pola irama dari berbagai bunyi dapat digabungkan menjadi sebuah musik yang indah. Musik tersebut dapat mengiringi sebuah lagu ya. Contohnya tadi apabila kita membunyikan misalnya dengan tepukan tangan ya, dengan memukul meja atau menghentakkan kaki di lantai ya, dengan memukul botol menggunakan sendok atau gelas ya. Itu dari bunyi-bunyian itu dapat gabungkan menjadi sebuah musik. Musik tersebut dapat mengiringi sebuah lagu ya. Dalam lagu itu terdapat bunyi tinggi dan bunyi rendah, di mana bunyi tinggi dan bunyi rendah itu dinamakan nada. Nada-nada ini dapat dirangkai menjadi sebuah melodi ya. Nada-nada tadi dirangkai menjadi sebuah melodi. Nah, melodi dapat membentuk sebuah lagu ya, di mana setiap lagu itu memiliki irama. Kemudian nada juga dapat disusun menjadi sebuah tangga nada. Nah, baik, kita perhatikan tangga nada berikut ya. Nah, di dalam tangga nada ini sudah tertulis bunyi nada-nadanya ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, di sini tangga nada ini ada bunyi rendah dan ada bunyi tinggi ya. Tadi Pak Markus memulainya dari rendah ke tinggi. Nah, ataupun sebaliknya kita bisa dari tinggi ke rendah. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Nah, ini merupakan contoh tangga nada. Nah, nanti anak-anak bisa belajar untuk menyanyikan sebuah lagu menggunakan
nada-nada yang tepat, yaitu pada lagu Kebunku ya. Ada di buku Bu Pena, dapat anak-anak belajar menggunakan atau menyanyikan diiringi dengan musik yang ada ya. Kalau ada anak-anak yang bisa bermain musik, silakan digunakan ya. Kalau tidak, kita menggunakan alat-alat yang ada di rumah kita, seperti sendok kita pukul dengan botol ya, yaitu lagu Kebunku. Anak-anak tahu ya lagu Kebunku ya. Nanti anak-anak bisa melihatnya di dalam buku Bu Pena ya. Semoga anak-anak dapat mengerti tentang pelajaran seni budaya ini, tentang irama dan nada dalam lagu anak. Terima kasihku ku ucapkan pada guruku tercinta. Nah, baik anak-anak, tadi adalah penggalan lagu tentang ucapan terima kasih seorang murid kepada gurunya. Nah, di mana kita akan belajar tentang bagaimana kita berterima kasih. Di mana kita sebagai manusia merupakan makhluk sosial, di mana makhluk sosial itu adalah makhluk yang saling membutuhkan satu dengan yang lain. Nah, di dalam kehidupan kita memiliki begitu banyak keragaman yang ada. Nah, bagaimana sikap kita terhadap keragaman yang ada? Sikap bersyukur kita tunjukkan melalui menyayangi makhluk hidup. Itu adalah salah satunya. Selain itu, sikap bersyukur juga dapat kita tunjukkan dengan cara mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu kita. Nah, tadi contohnya tadi, lagu terima kasih tadi, itu adalah bentuk ucapan terima kasih kita kepada guru. Karena guru telah membantu kita dalam membimbing kita. Ya, dari kita tidak bisa baca menjadi bisa membaca. Atau contoh lainnya adalah berterima kasih kepada orang tua, karena orang tua yang telah membesarkan kita, ya. Dimana orang yang bersyukur, ya, orang yang bersyukur itu adalah orang yang memiliki sikap yang rendah hati, ya. Sedangkan orang yang tidak bersyukur itu adalah orang yang sombong, ya. Berterima kasih merupakan sikap yang terpuji, ya. Dan dengan kita berterima kasih berarti kita sudah mengamalkan sila kedua Pancasila, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, berterima kasih berarti kita menghargai orang lain, ya. Dengan kita mengucapkan terima kasih berarti kita telah menghargai orang lain, ya. Orang berbuat baik kepada kita, kita mengucapkan terima kasih, itu adalah bentuk penghargaan kita kepada orang lain. Nah, dalam kehidupan kita berhubungan dengan banyak orang, ya. Dalam kehidupan kita berhubungan dengan banyak orang, tentunya di dalam pergaulan-pergaulan kita sering berbuat salah, ya. Apakah itu melalui perkataan kita, melalui perbuatan-perbuatan kita, ya. Tentunya kita sering berbuat salah. Nah, ketika kita berbuat salah, apa yang kita buat? Kita diam saja atau kita marah-marah? Ya. Ketika kita berbuat salah, sebaiknya kita harus berani untuk meminta maaf. Ya. Berani untuk meminta maaf. Nah, untuk meminta maaf itu diperlukan sebuah keberanian. Ya. Diperlukan sebuah keberanian. Kemudian ketika kita meminta maaf, kita meminta maaf harus dengan tulus dan ikhlas. Kita tidak boleh minta maaf setengah-setengah. Ketika kita berbuat salah, kita berani mengakui bahwa kita bersalah, kemudian kita meminta maaf dengan tulus dan ikhlas. Nah, ketika kita mengucapkan permintaan maaf kita, itu selain dengan tulus dan ikhlas, kita harus sungguh-sungguh, ya. Kita ucapkan dengan sungguh-sungguh, dengan catatan kita tidak mengulangi kesalahan yang sama, ya. Nah, untuk itu
ketika kita berani meminta maaf ketika kita melakukan sebuah kesalahan, itu juga kita sudah melakukan sebuah sikap yang terpuji. Nah, satu lagi sikap terpuji yang kita amalkan melalui sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sampai di sini dulu anak-anak. Semoga pelajaran kita hari ini, penjelasan Pak Guru hari ini dapat bermanfaat untuk anak-anak. Jangan lupa anak-anak belajar di rumah, membaca buku yang sudah anak-anak beli, yaitu buku Bupena. Dan jangan lupa mengerjakan soal-soal latihan yang ada di buku Bupena, tema 2, subtema 1. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Salam DJTM. Sampai jumpa. Salam DJTM. Terima kasih. Dadah.